Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak dimanapun berada, jumpa kembali dengan kami di channel peternakan M Khalil, tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga berbagi tips-tips menarik seputar dunia peternakan. Oke teman-teman, edisi pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang penyakit kembung nih teman-teman. Karena di video sebelumnya aku tuh udah pernah ngalamin sama si kambing. Nah ini teman-teman, kambing burja ini teman-teman. Nah nih kambing burja ini waktu itu pernah kena kembung teman-teman. Jadi tiba-tiba dia diem aja, terus karena aku penasaran, terus setelah tak periksa ternyata perutnya mengalami kembung. Nah ini sekalian juga nih teman, sekalian juga aku mau ngasih penjelasan atau pokoknya tak kupas tuntas lah ya tentang kembung ini teman-teman ya. Oke, yang pertama aku bakal jelasin dulu sebenarnya apa sih kembung ini. Nah, penjelasan tentang kembung sendiri adalah ketika terjadi penimbunan gas atau penumpukan gas yang terjadi di sini nih teman, di rumen kambing atau di perut sebelah kiri. Nah, ketika perut sebelah kiri ini dia melembung, melembung toh apa ya, atau ketika di perut sebelah kiri ini dia membesar nih teman-teman ya, membesar yang tidak wajar atau membesar seperti balon gitulah teman-teman ya di perut sebelah kiri ini, itu udah bisa dipastikan kambing tersebut mengalami kembung. Nah yang kedua, kambing ini pasti dia tuh diem nih teman, diem aja, atau si rumen ini dia nggak bakal kerja. Nah buat cara ngeceknya teman-teman ya, teman-teman bisa langsung pegang perut sebelah kiri ini teman-teman, bisa teman-teman tepuk-tepuk. Nah tepuk-tepuk nanti bakal ada suara seperti suara gendang tuh teman-teman ya, suaranya bung 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 gitulah. Itu tandanya kambing teman-teman ini mengalami kembung. Nah terus yang kedua adalah teman-teman bisa langsung agak menekan perut sebelah kiri ini teman-teman ya. Itu nanti bakal terasa ada jeda atau spasinya lah antara si perut yang membesar ini dengan rumen. Nah kalau kita tekan itu nanti bakal ada jaraknya lah pokoknya teman-teman ya, ada jaraknya tuh. Nah ini sudah bisa dipastikan bahwa kambing teman-teman tersebut ini mengalami kembung. Nah terus kalau sudah kembung gitu terus nggak cepat ditanganin, akibatnya apa? Nah ini teman-teman yang meresahkan para peternak. Nah peternak, entah itu peternak kambing atau peternak sapi, itu kalau salah penanganan bisa berakibat fatal, bahkan sampai kematian teman-teman. Karena apa? Karena ketika ternak teman-teman ini mengalami kembung, atau ketika ternak yang mengalami kembung ini didiamkan saja, itu lama kelamaan penimbunan gas ini akan semakin besar, dan akhirnya akan menghimpit atau mengisi seluruh ruangan di dalam perut si kambing ini teman-teman ya. Akhirnya akan menghimpit paru-paru, sehingga ternak yang kembung ini situ. Nah ini kalau ini teman-teman tanda-tandanya kalau kembung itu sudah nyampe atau sudah sampai menghimpit paru-paru, itu bisa ditandakan dengan kambing ini ngos-ngosan teman-teman, atau napasnya terengah-engah. Nah itu artinya kembungnya ini itu sudah membesar dan sampai menghimpit paru-paru si kambing ini teman-teman. Akhirnya itu akan terlihat jelas banget kambing ini nih bakal terengah-engah atau ngos-ngosan lah gitu teman-teman ya. Nah fatalnya lagi apabila didiamkan dan semakin membesar nih kembungnya teman-teman, penimbunan gasnya ini semakin besar, akhirnya bisa menghimpit bagian jantung teman-teman. Nah tentunya teman-teman pada tahu semua nih, kalau sampai jantung terhimpit itu sudah bisa dipastikan ternak akan mengalami kematian teman-teman. Nah jadi kalau bayangin, wah luar biasa ngeri ya teman-teman ya. Jadi sakitnya satu malam,
tapi bisa merenggut nyawa. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tips juga nih teman-teman ya. Bakal ngasih tips cara untuk penanganannya. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin dulu penyebabnya kenapa bisa kembung. Nah, kembung ini ada beberapa penyebab teman-teman, dan juga ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari cuaca atau iklim, atau suhu yang sangat dingin teman-teman. Loh, kok bisa nih cuaca dingin menyebabkan kembung? Ya bisa teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, apabila cuaca terlalu dingin atau berubah drastisnya dari yang sorenya itu panas banget, terus begitu malamnya dingin, itu kalau teman-teman perhatikan, pasti kambing sering menguap, atau apa ya, kalau orang ngantuk itu loh teman-teman, menguap lah pokoknya ya. Nah, menguap itu pasti angin bakal masuk tuh dari mulut, nah masuk ke dalam sini, nah dia berhenti di sini teman-teman, di rumen. Nah, itu kalau cuaca dingin. Yang kedua itu apabila ternak teman-teman ini tidak atau rumennya kosong, artinya dia nggak makan nih teman-teman ya, perutnya kosong. Nah, perut kosong langsung diisi sama jenis pakan yang memiliki gas yang tinggi. Nah, contohnya yang pertama bisa dari dedaunan, terus juga bisa dari dedaunannya ini teman-teman ya, daun singkong yang masih basah-basah itu, terus perut kosong dikasih makan daun singkong yang basah. Nah, itu bisa jadi kembung teman-teman. Terus yang kedua dari jenis-jenis pakan fermentasi yang dalam proses fermentasinya itu belum matang atau belum jadi teman-teman. Itu gasnya masih banyak banget itu teman-teman. Jadi begitu masuk ke dalam sini, si rumen melakukan proses fermentasi, akhirnya penimbunan gas semakin bertambah di rumen ini teman-teman. Nah, dan untuk penanganannya seperti apa? Penanganannya adalah kita harus secepat mungkin mengeluarkan gas yang ada di dalam rumen ini teman-teman. Nah, kalau pakai cara aku kemarin itu teman-teman ya, cara aku menangani si burja itu yang kemarin kembung, kalau ini versiku sendiri sih teman-teman ya. Kalau versiku, karena aku punya punya pengertian lah, atau menurutku di dalam rumen ini itu kan isinya kan banyak mikroba atau banyak bakteri-bakteri teman-teman ya, bakteri pengurai makanan. Nah, ketika kambing ini kembung, nah di dalam rumen ini itu pasti banyak bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang mati tuh. Nah, itulah yang terjadi ketika si kambing kembung, rumen tidak aktif, atau dia tidak melakukan tugasnya dengan benar teman-teman. Karena tentara-tentaranya atau pasukan-pasukannya itu, ya si bakteri itu teman-teman, itu banyak yang mati. Nah, makanya kalau pakai caraku nih, maksudnya caraku sendiri teman-teman, versiku itu, aku langsung tak kasih ini teman-teman, yang resep yang ada di kandangku. Ini adalah jamu fermentasi teman-teman. Jamu fermentasi tentunya sudah matang ya teman-teman ya. Ini langsung tak kasih ke kambing ini teman-teman, kambing yang kembung itu teman-teman. Contohnya si burja kemarin itu, langsung tak kasih aja nih. Dan ini tak kasihnya nggak banyak sih, ini sekitar berapa ya, 15 milian. Nah, sekitar 15 milian. Manfaatnya apa? Nah, ini jamu fermentasi ini terbuat dari bahan-bahan alami tentunya teman-teman ya. Pokoknya semua teman-teman ada di sini. Dan ini tak buat atau tak bikin dengan cara proses fermentasi, sehingga di dalamnya sini nih udah banyak nih bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba baik yang akan membantu dalam proses pencernaan si ternak tersebut. Nah, kenapa tak kasih jamu ini? Logikanya gini teman-teman, ketika si ternak mengalami kembung dan banyak bakteri-bakteri yang mati atau
mikroba-mikroba pengurai dalam sini nih, dalam rumen yang mati, itu langsung tak kasih jamu fermentasi, karena kan si jamu fermentasi ini udah ada mikrobanya tuh teman-teman ya. Begitu masuk sini dia langsung menggantikan posisi dari si mikroba yang mati dalam sini teman-teman. Gunanya apa? Gunanya supaya merangsang rumen dia gerak lagi tuh. Dia mulai proses lagi mengurai makanan itu ya, supaya dia aktif lagi lah pokoknya, supaya aktif lagi. Nah secara otomatis apabila si rumen ini sudah aktif kembali, secara otomatis dia akan mendorong si gas ini melalui akan mendorong si gas ini melalui lambung-lambung berikutnya seperti retikulum, omasum dan obomasum. Akhirnya dia keluar lewat anus ini teman-teman. Nah, lewat sini. Jadi di rumen udah aktif, itu bakal didorong si gas itu menuju retikulum, omasum, abomasum, dan akhirnya si gas akan keluar lewat anus ini teman-teman. Tuh, itu kalau pakai versiku. Nah selanjutnya, kalau misalkan kita kasih mikroba atau probiotik atau bakteri, si bakteri yang tadi kita kasih masuk ke dalam si rumen, ternyata rumen tetap tidak mau aktif dan perutnya malah semakin membesar, atau tetap dia semakin membesar teman-teman ya, itu artinya kita langsung pakai cara yang kedua. Nah cara yang kedua gimana? Berarti si gas ini nggak bisa dikeluarin lewat anus. Karena kenapa? Karena ketika gas di sini sudah menumpuk, itu kalau mau keluar lewat anus itu harus melalui 3 lambung lagi teman-teman. Yaitu ini kan rumen. Nah retikulum, omasum dan abomasum itu baru keluar lewat anus. Nah kalau misalkan kita keluar lewat anus ini kan positif bakal lama nih, karena dia nggak ada yang dorong nih teman-teman, nggak ada yang dorong si gas ini. Nah akhirnya cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan alat bantu teman-teman. Alat bantunya adalah ini dia nih teman-teman, tambang dikasih selang nih teman-teman. Nah ini cara pakainya gimana atau cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya adalah kita selang ini nih kita selipkan di mulut nih teman-teman, di giginya loh, di rahangnya dia paling belakang, lalu kita ikat di kepalanya sini teman-teman. Intinya dia biar gigitin si selang ini, atau supaya mulut tetap terbuka. Nah gunanya apa nih? Gunanya nih logikanya gini teman-teman ya. Sekali lagi nih teman-teman, ini kalau pakai versiku. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Nah kalau aku gini teman-teman, ketika si ternak tersebut yang mulai gigitin si selang ini teman-teman ya, dia kan bakal ngunyah terus berusaha gigit nih si selang. Nah nih teman-teman ya, ketika kita memperhatikan kalau ternak mengalami kembung, itu pasti dia cuma diem aja, mingkem aja kan. Kalau mingkem terus, lagi mana gas bisa keluar. Nah akhirnya kita masukin si selang ini ke sela-sela gigi yang paling belakang itu teman-teman ya, dan ini kita tali di atasnya itu, di atas kepala atau di tanduknya ini teman-teman ya. Nah itu nanti dia bakal terus ngunyah tuh, terus ngunyah berusaha gigit si selang ini, tapi kan nggak bisa tuh. Nah akhirnya semakin dia sering ngunyah, semakin dia sering ngunyah, si gas di dalam rumen ini akan keluar lewat depan teman-teman, lewat mulut. Nah atau bersendawa. Nah itu dia teman-teman, akhirnya gas bisa dulu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan si rumen tetap nggak mau gerak atau nggak mau aktif, itu mau keluar lewat anus kan jauh banget tuh, mesti lewatin 3 lambung. Nah kita ambil aja nih cara yang paling dekat atau jarak yang paling dekat, yaitu dari rumen langsung ke kerongkongan atau ke mulut teman-teman. Akhirnya terjadilah sendawa atau pengeluaran gas lewat depan atau lewat mulut teman-teman. Kalau kata orang Jawa glegeen. Nah itu dia teman-teman, itu dia tips yang tak gunakan untuk menangani kambing yang mengalami kembung. Tentunya ini menurut versiku sendiri teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang punya kambing-kambing atau yang mengalami kambing yang kembung, ini bisa dicoba teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu pengetahuan tentang ternak, dan juga bisa mengasah skill kita dalam beternak
kambing teman-teman. Sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.